Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi kemunculan Dajjal sebagai salah satu tanda kiamat. Beliau mengabarkan bahwa salah satu tanda atau indikasi akan keluarnya Dajjal atau petunjuk kiamat adalah mayoritas manusia yang menjadi tak peduli atau acuh dengan fitnah Dajjal. Bahkan, hanya minoritas ulama yang mendakwakan tentang fitnah Dajjal. Lalu benarkah jika istana Dajjal telah berdiri di Bukit Madinah? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat Muslim, Dajjal adalah bencana terbesar bagi seluruh umat manusia pada akhir zaman. Ia akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat hingga akhir zaman. Sebenarnya, Dajjal sudah ada. Namun hingga kini Allah masih belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Ia akan keluar jika Allah telah mengizinkan dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Telah diriwayatkan bahwa di akhir zaman, Dajjal akan terus-menerus menyerang semua manusia dan tempat tinggalnya, hingga ia berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Mekah dan Madinah adalah dua negeri terlarang dan diharamkan untuk dimasuki Dajjal. Karena setiap kali Dajjal ingin masuk, maka ia akan dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau sangat tajam. Dan di setiap celah kota terdapat pula malaikat yang menjaganya. Kala itu, pernah terjadi guncangan di kota Madinah dengan 3 kali gempa. Padahal sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah masuk ke Madinah, tidak akan pernah terjadi gempa, kecuali ketika datangnya Dajjal di depan gerbang Madinah. Gempa tersebut akan menyebabkan orang-orang kafir dan munafik berhamburan. Orang-orang munafik, fasik, kafir keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit bernama Jabal Habsyi. Kecuali orang mukhlisin, orang-orang yang mencintai Rasulullah. Mereka tidak akan bergeming dari Madinah. Ketika sampai di atas Jabal Habsyi, Dajjal akan melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada pengikutnya, "Adakah yang melihat istana putih itu?" Itulah Masjid Muhammad. Dan Dajjal berusaha mendekati kota Madinah, mencari jalan di setiap sudut. Perlu diketahui, Madinah mempunyai 7 pintu atau 7 jalur utama untuk menuju ke Madinah. Dan saat itu, di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Kini di pinggiran kota Madinah, yaitu di Jabal Habsyi yang terletak sekitar 12,5 km dari Madinah, telah berdiri sebuah bangunan yang sangat megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi di masa Raja Abdullah. Bangunan tersebut dikenal dengan Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi. Namun penduduk setempat menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama yang mengatakan jika istana tersebut dibangun di atas gunung bergaram. Dan jika dilihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di Jabal Habsyi, Masjid Nabawi akan berada lurus di timur istana tersebut. Dan jika ditarik garis lurus dari Madinah ke Kingdom Palace, maka akan berujung ke negeri Israel yang terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal. Ketika ia muncul, danau tersebut akan surut airnya. Saat ini air danau tersebut sudah surut hingga sepertiganya. Padahal sejak dahulu permukaan airnya tidaklah pernah surut. Saat ini pun Masjid Nabawi sudah berdiri dengan megahnya, dengan dominasi warna putih dan tampak sangat besar dan megah serta sangat indah. Bahkan jika dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Padahal saat itu Masjid Nabawi sangatlah sederhana,
Masjid tersebut terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bara, dengan beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti saat ini yang sudah seperti istana putih. Sahabat Muslim, lalu dari manakah Rasulullah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang Dajjal dan Madinah tersebut? Maka itulah salah satu tanda kebenaran sabda Rasulullah sebagai utusan Allah yang telah nyata adanya. Semoga kita selalu bersemangat dalam melakukan ibadah dengan ikhlas, beramal soleh, mengurangi perbuatan yang sia-sia, dan selalu mengisi sisa usia kita dengan kebaikan untuk mengharap ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.